Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita semua masih diberikan kesehatan, limpahan rahmat dan kasih sayangnya untuk terus beraktivitas di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan beraktivitasnya kita, diharapkan kita menjadi bersemangat dan tentu saja dengan harapan bahwa kita mempunyai kekuatan imunitas untuk terhindar dari COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu bersaya lagi Dr. Radu Yendra SSI MSc melalui kampus dunia maya www.radoinstitute.com yang dikelola oleh Rado Institute Statistik Online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu perbincangan isu yang spesial yang kita kemas dalam rangka melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, isu ini adalah isu membahas tentang masalah plagiasi. Oke. Nah, di mana isu ini kembali menjadi panas di bidang akademisi, terutama di bidang di institut perguruan tinggi, di mana plagiasi ini telah kembali menjadi suatu topik perbincangan yang hangat di dunia akademisi, di mana kita ketahui belakangan ini ada isu rektor terpilih di suatu universitas yang disangkakan terlibat dalam plagiasi dan hampir saja pengangkatan rektornya tidak jadi, tapi ternyata Departemen Pendidikan memandang lain kasus tersebut sehingga beliau tetap bisa diproses, diangkat untuk menjadi suatu rektor. Nah, isunya bahwa plagiasi ini seolah-olah menakutkan gitu. Sudah banyak memakan korban plagiasi ini. Dan hal ini tentu saja dapat menghambat aktivitas seorang dosen atau peneliti untuk menghasilkan suatu karya yang hanya ketakutan berdasarkan kata-kata plagiasi. Nah, malahan lebih seram lagi, lebih ekstrim lagi, dimunculkan suatu software, salah satunya adalah Turnitin, untuk mengecek sejauh mana plagiasi itu dilakukan oleh seorang peneliti atau seorang dosen. Dan yang celakanya lagi, kalau plagiasinya teridentifikasi sekian persen, maka baik itu riset artikel bisa ditolak ataupun bisa diperkarakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, terlepas dari isu miringnya plagiasi ini, maka kita ingin mencoba melihat sudut pandang yang lain dari segi plagiasi ini. Nah, kita angkat suatu topik khusus yang menarik, yaitu bagaimana cara mengoptimalisasi plagiasi ini untuk memperkuat dosen merdeka. Nah, definisi dosen merdeka itu sudah kita bahas dalam perbincangan isu kampus merdeka. Silakan cek lagi video yang disediakan oleh kampus www.radoinstitute.com tentang definisi kampus merdeka, di mana ujung tombak kampus merdeka itu adalah menciptakan atau menghasilkan dosen-dosen merdeka. Dosen merdeka adalah dosen yang bebas
dari jam mengajar, bebas dari ruangan belajar, bebas dari ketersulitan dana, dan dosen merdeka adalah bebas mengekspresikan hasil pembelajaran, hasil pemikiran mereka ke dalam dunia maya yang dapat dilihat oleh orang, baik itu mahasiswa, dosen, ataupun stakeholder lainnya. Jadi kita akan coba mengoptimalisasi plagiasi ini untuk memperkuat dosen merdeka tadi. Jadi isunya kita akan melihat sisi positif plagiasi. Kita lihat sisi positif plagiasi itu bagaimana. Jadi kita tinggalkan sisi negatifnya, tapi kita berpikir positif sebenarnya plagiasi itu bagaimana sih? Bermanfaat tidak plagiasi itu gitu. Karena kata-kata plagiasi ini memang seolah-olah menjadi ponis bagi kita akademisi semua untuk berkreasi, untuk berinovasi, menghasilkan sesuatu yang baik. Untuk itu kita akan coba lihat tahap bertahap plagiasi itu apa dan bagaimana plagiasi itu dapat bermanfaat bagi kita, terutama untuk menghasilkan dosen-dosen merdeka yang merdeka dari melakukan riset. Jadi kalau begitu, pada perbincangan khusus kali ini, kita akan mencoba mengupas plagiasi dari sisi lain. Kita tidak ingin plagiasi ini dijadikan ponis untuk menghambat menjadinya seseorang itu menjadi dosen merdeka. Oke, kita akan lihat secara bertahap. Sebenarnya plagiasi ini menurut kita di www.radoinstitute.com itu plagiasi itu sudah ada dari saat kita lahir. Bagaimana kita meniru, bagaimana kita mencontoh kegiatan, perilaku, ucapan dari orang-orang di sekitar, di sekeliling kita. Jadi artinya sejak dari bayi, tata cara plagiasi itu sudah tertanam dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mengatakan plagiasi itu tidak boleh? Sedangkan dari bayi saja kita sudah melakukan plagiasi. Kita mencontoh, kita melihat, kita meniru semua yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka makan, bagaimana bercerita, berbahasa, dan seterusnya. Sudah ada kegiatan itu semenjak kita dilahirkan. Malahan sekarang sudah tren lagi, dari bayi juga sudah diajarkan bagaimana aktif dalam terlibat untuk mensukseskan protokol kesehatan. Masih bayi bro, sudah diajar ya. Masih bayi sudah diajar untuk melaksanakan, untuk diperkenalkan agar suatu saat mereka besar nanti, mereka memplagiasi tindakan protokol kesehatan ini. Itu sudah ada plagiasi gitu. Nah, dalam tatanan akademis gitu, kita harus jujur, kita harus jujur bahwa apa yang dilakukan oleh seorang tokoh ini yang dengan teorinya E sama dengan MC kuadrat ini telah diplagiasi oleh ribuan, mungkin ribuan, ratusan, ribuan, jutaan orang. Di mana apa yang beliau lakukan ini telah diplagiasi oleh orang dan menghasilkan
teori-teori yang lain gitu. Apa yang dihasilkan oleh Einstein ini. Dengan teori E sama dengan MC kuadratnya, orang beramai-ramai memplagiasi apa yang dibuatnya. Terus dengan memplagiasi apa yang dibuat oleh Einstein ini, orang menjadi pintar. Orang menjadi menghasilkan berbagai teori, berbagai penemuan, hanya gara-gara memplagiasi apa yang dilakukan oleh Einstein. Jadi sekali lagi, plagiasi juga mendatangkan manfaat. Plagiasi. Saya seorang matematik. Ketika saya berhadapan dengan fungsi densitas peluang, katakanlah fungsi densitas peluang gamma, saya meniru, mencontoh, memplagiasi fungsi densitas peluang gamma yang dihasilkan puluhan tahun yang lalu. Dan ketika saya ingin memakainya, saya akan mengestimasi parameternya, saya menggunakan teori maksimum likelihood yang dengan bantuan metode Newton-Raphson. Nah, semua proses itu dalam membicarakan teori, dalam memanfaatkan suatu ilmu lain, saya juga mencontoh, meniru, menerapkan semua rumus yang ada gitu. Saya juga memplagiasi. Tetapi saya bisa memakainya untuk keperluan data-data yang mendukung pembangunan negara saya. Contoh, saya ingin memodelkan suatu iklim di tempat saya tinggal di Pekanbaru. Teorinya saya plagiat dari yang dibuat oleh orang dan saya gunakan untuk data saya sendiri. Plagiasi juga. Lalu sekarang kita coba output dari ilmu pengetahuan itu produk teknologi komunikasi. Ini produknya. Yang satu punya Oppo, yang satu punya Samsung. Mirip, sama. Artinya entah siapa yang memulai plagiasi. Kita enggak tahu yang plagiasi itu yang mana. Entah Samsung yang plagiasi Oppo, entah Oppo yang memplagiasi Samsung. Toh di dunia industri itu sah-sah saja. Padahal Oppo dan Samsung itu dihasilkan oleh ilmu pengetahuan yang dituntut pada saat perkuliahan. Menghasilkan teori teknologi komunikasi dalam produk HP Android. Susah membedakannya. Mereka saling memplagiasi gitu. Mungkin Samsung melihat Oppo itu suaranya kurang jelas, tidak jernih. Maka oleh Samsung suaranya dijernihkan. Atau Oppo melihat kamera dari Samsung tidak bagus, hasilnya tidak jernih. Maka oleh Oppo kamera itu diperbaiki. Artinya bahwa mereka melakukan saling memplagiasi dengan catatan mereka kembangkan sendiri. Ini juga plagiasi. Tapi toh sah-sah saja plagiasi. Lalu dua produk ini Xenia, Daihatsu, ini Avanza, Toyota. Mirip. Sangat mirip sekali. Dua jenis alat transportasi yang juga dihasilkan melalui suatu ilmu pengetahuan yang dituntut di perkuliahan. Jadi kalau begitu, di mana dosanya plagiasi tadi? Kenapa plagiasi itu harus disalahkan? Padahal plagiasi itu memberikan manfaat yang baik.
Kenapa tidak kita optimalkan fungsi plagiasi tadi? Bagaimana cara mengoptimalkannya? Saling melihat kelemahan kelebihan dari suatu produk yang ada. Kelemahan produk yang lain kita perbaiki. Mungkin warnanya kurang ngejreng, mungkin suaranya tidak stabil gitu. Mungkin layarnya kurang cerah kalau dalam produk teknologi komunikasi. Dalam teknik, dalam alat transportasi mungkin kecepatannya mungkin bisa kita modifikasi untuk membedakannya, iritnya bahan bakar juga. Dari hematnya perawatan suku cadang, mudahnya mencari suku cadang, daya tahan dan seterusnya. Mungkin kita lihat dari sisi itunya gitu. Kita bisa memperbaiki apa yang mungkin dirasakan kekurangan dari produk atau teori yang sudah ada. Kita perbaiki. Plagiasi gitu. Jadi tidak ada yang salah dari plagiasi selagi dilakukan dengan baik, selagi dilakukan dengan bertanggung jawab. Nah, itu plagiasi menurut saya. Sah-sah saja kita mencontoh. Nah, sekarang permasalahan kadar mencontohnya. Ya, kenapa harus dibatasi kadar mencontohnya gitu? Kita melihat HP ini, ada yang berbeda, sama persis. Kenapa harus dibatasi kadar plagiasi? Yang penting kan tidak sama 100%. Sama pun bentuknya 100%, mungkin dari fungsinya ada kelebihan, ada kekurangan. Sama dengan jenis teknologi transportasi. Ya tidak masalah saya rasa. Jadi plagiasi ini gitu. Mungkin barang yang kita plagiasi itu sama, tapi kita bisa memanfaatkan untuk tujuan yang berbeda. Nah, ini dia yang jadi yang mungkin harus kita pikirkan dalam suatu perbincangan mengenai teori perkuliahan di akademisi di bidang perguruan tinggi. Mungkin saya meniru dari apa yang dibuat orang tentang fungsi densitas peluang gamma. Saya plagiasi gitu. Tapi saya gunakan untuk hal yang lain. Oleh si A sebelumnya plagiasi gamma dia gunakan untuk memodelkan suhu udara, oleh si B mungkin digunakan untuk pemodelan hujan misalnya. Sah-sah saja plagiasi. Gitu. Memberi manfaat. Yang sebelumnya orang tahu hanya digunakan untuk kasus tertentu, maka oleh yang lain diperluas penggunaan. Nah ini juga plagiasi, mereka juga mencontoh tata caranya, bagaimana mengelola fungsi densitas peluang gamma, bagaimana mengelola cara mengestimasi parameter, bagaimana menggunakan software tertentu untuk menyelesaikannya, bagaimana cara menggunakan metode numerik yang tepat ketika berhadapan penyelesaian beberapa sistem persamaan nonlinier. Semuanya mencontoh, melihat, meniru dari sebelumnya. Tapi mereka gunakan untuk yang berbeda. Plagiasi yang bisa dimaafkan dan bisa bermanfaat yang baik. Jadi kalau begitu, kita telah melihat dari beberapa kasus ini bahwa plagiasi itu ternyata membawa suatu dampak yang positif. Jadi kenapa harus takut dengan plagiasi? Kenapa harus takut dengan plagiasi? Apalagi sengaja ditakut-takuti oleh Turnitin gitu. Artinya bahwa seolah-olah orang melakukan plagiasi itu nggak betul gitu, salah dong gitu.
Kita sudah sebut tadi plagiasi itu adanya sejak dari lahir gitu. Nah sekarang kita lihat gitu, bukti konkret real di mana plagiasi tersebut hidup dimulai dari judul suatu riset artikel, metodologi, rumus, tata cara yang sama gitu. Ada 2 hasil riset artikel gitu yang kita lihat yang dilakukan riset internasional, dan saya tidak ingin menjustifikasi, menghakimi bahwa riset artikel ini jelek atau bagus. Bukan hak saya menentukan riset artikel itu bagus. Saya kurang setuju bahwa ada ranking atau peringkat suatu riset artikel dapat terbit di jurnal Q1, Q2, Q hantu, entah Q apa lah namanya, Scopus, apa. Yang jelas gitu, suatu hasil pemikiran yang ada dalam kepala kita tuangkan dalam suatu media kertas yang di-share ke suatu jurnal, dibaca oleh orang, diambil manfaat. Itu merupakan suatu karya yang tak bernilai. Nggak usahlah disebut dia itu terbit di Q1, Q1, Q3, Q hantu. Kapan kita bisa merdeka? Kalau kita masih dibatasi ruang lingkupnya, oh hasil pemikiran lu itu harus diletakkan di sini loh, yang namanya Scopus Q1. Apa sih Scopus Q1 itu gitu? Kadang orang tidak pandai membuat suatu Scopus karena mereka mungkin tidak terbiasa cara menulis. Tetapi mereka sangat bermanfaat ketika berada di tengah-tengah mahasiswa, di tengah masyarakat, dengan keilmuan mereka, dengan pemikiran mereka. Kita tidak bisa memandang orang itu tidak ahli dalam melakukan suatu riset. Jadi kalau begitu, untuk menjadi dosen merdeka tadi, mungkin salah satu kata kuncinya adalah jangan terbebani dengan hal-hal yang bisa mengekang, membatasi kita gitu, dalam berinovasi. Riset silakan tulis, share saja ke dalam beberapa media. Mau udah Scopus namanya terserah. Penting share. Share saja, dibaca orang kayak dibaca, enggak salah. Hasil pemikiran kita share. Nah, kembali ke dalam permasalahan plagiasi. Nah, sekarang 2 riset artikel ini judul sama. Statistical modeling of extreme rainfall. Statistical modeling of extreme rainfall. Sama, extreme rainfall. Yang satu di Australia, yang satu di Taiwan. Judulnya sama, teoretikalnya tentu sama. Hanya berbeda dalam menggunakannya. Yang satu menggunakan data hujan di Australia, yang satu menggunakan hujan di Taiwan. Apakah ini bisa dikatakan plagiasi? Ya tentu plagiasi. Memang plagiasi, tapi tidak tahu kita yang mana yang mungkin tahun yang terbit duluan, mungkin yang menjadi yang dicontoh oleh yang terbit sebelumnya. Tapi kita tidak bisa mengatakan mereka itu harus dihukum dengan plagiasi. Gitu. Toh mereka dengan barang yang sama, mereka gunakan untuk hal yang berbeda. Meskipun sama-sama hujan ekstrim dan berbeda, itu hanya berbeda lokasi saja. Yang satu bagaimana hujan ekstrim di Taiwan, yang satu bagaimana hujan ekstrim di Australia. Coba sama judul persis sama. Apakah mereka risau dengan kata-kata plagiasi? Tidak risau.
Membuat aja sangat rumit, apalagi harus memperhatikan plagiasi gitu. Nah, jadi dari berbagai contoh masukan pendapat yang kita berikan tadi gitu, kita hanya berharap bahwa kata plagiasi itu tidak lagi berada pada kuadran yang negatif dan kita tarik kepada kuadran yang positif. Kuadran yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan seorang itu menjadi dosen yang merdeka. Merdeka dalam membuat riset. Harus merdeka. Tidak terkungkung oleh yang namanya plagiasi. Cuman bagaimana plagiasinya? Tentu plagiasi yang bermartabat. Nah, bukan plagiasi yang hantam-hantam saja. Nah, saya pada tahapan ini setuju apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Plagiasi yang bermartabat adalah plagiasi yang menyebutkan sumbernya. Nah, ini dia yang harus kita pahami rambu-rambunya sebagai seorang akademisi. Mungkin Android Oppo tidak mau menyebutkan sumbernya dari Samsung. Mungkin mereka gengsi. Begitu juga Samsung tidak mau menyebutkan mereka sumber plagiasinya dari Oppo. Mungkin mereka gengsi. Tetapi ketika dicek betul, diteliti betul, ternyata memang ada yang berbeda. Oppo mungkin kameranya lebih cerah daripada Samsung, dan Samsung mungkin suaranya lebih jernih dari Oppo gitu. Nah, untuk kita akademisi, saya setuju dengan rambu-rambu yang dibatasi oleh amanat undang-undang bahwa lakukanlah plagiasi tadi secara bermartabat dengan menyebutkan sumber yang Anda plagiasi. Mungkin oleh yang terbaru ini adalah Statistical Modeling of Extreme Rainfall in Taiwan. Dia akan menyebutkan salah satu rumpun rujukannya adalah Statistical Modeling of Extreme Rainfall in Southwest Western Australia. Nah, itu dia yang kita sebut plagiasi bermartabat. Oke. Jadi kalau begitu, pada sesi singkat perbincangan isu singkat ini kita telah membahas bahwa jangan takut untuk melakukan plagiasi. Lakukanlah plagiasi itu secara bermartabat. Karena dengan memplagiasi, kita bisa dapat menghasilkan suatu karya yang lain, yang dengan tujuan akan dapat memperkuat terbentuknya dosen merdeka. Dosen merdeka dari melakukan riset tanpa ada terkungkung oleh rasa takut terhadap plagiasi. Karena kata-kata plagiasi ini seperti hantu gitu. Telah banyak memakan korban. Padahal kita jujur saja mengatakan bahwa sejak kita bayi, plagiasi itu sudah kita lakukan gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan plagiasi itu salah? Sekian dulu perbincangan dalam tema pengabdian masyarakat ini. Nantikan tema-tema yang lainnya bersama kampus www.radoinstitute.com. Pastikan selalu Anda memperhatikan, pastikan selalu Anda masuk ke dalam kampus, hanya tinggal ketik saja www.radoinstitute.com, maka Anda akan melihat bagaimana contoh seorang dosen merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.